Halo teman-teman semua, pada saat ini saya akan membahas tentang suatu materi dalam pengantar ilmu ekonomi mikro, yaitu the scope and method of economics. Sebenarnya ini mungkin bisa disebut ketika kita mempelajari chapter 1 sampai 5 ya, yang saya gunakan chapternya itu sesuai dengan buku Kesenver. Sebenarnya chapter 1 sampai 5 itu tidak bisa disebut pengantar ekonomi mikro ya, karena lebih tepatnya pengantar ilmu ekonomi. Jadi mikro makro pun membutuhkan pemahaman 5 chapter ini gitu. Tetapi karena kita berada dalam suatu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, maka saya anggap ini adalah bahasan dari pengantar ilmu ekonomi mikro. Karena biasanya beberapa kampus itu uh, mendesain sebuah kurikulum di mana kita tuh mendapat dulu pengantar ilmu ekonomi mikro, lalu di semester selanjutnya baru mendapatkan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro seperti itu. Jadi dia tidak berjalan secara bersamaan. Meskipun ada juga kampus-kampus yang mempelajari pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro itu secara bersamaan. Atau juga ada yang mengganti namanya menjadi pengantar ilmu ekonomi 1 dan pengantar ilmu ekonomi 2. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam definisi dari economics itu sendiri ya. Apa itu ilmu ekonomi ya? Apa yang dipelajari pada ilmu ekonomi? Nah, di sini saya sudah menuliskan bahwa definisi dari ilmu ekonomi adalah kita mempelajari bagaimana individu dan masyarakat itu memilih untuk menggunakan sumber daya yang terbatas yang sudah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya, atau bagaimana mengelola keterbatasan sumber daya yang ada. Oke, jadi di sini saya memberikan dua kata kunci, yaitu yang pertama adalah kata memilih, ya. Lalu yang kedua adalah keterbatasan sumber daya, ya. Jadi pada dasarnya kita harus memilih. Kenapa? Karena ada kelangkaan seperti itu. Oke. Jadi keterbatasan sumber daya itu bisa juga disebut kelangkaan atau scarcity seperti itu. Lanjut, setelah itu kita udah tahu ini definisi dari ekonomi. Jadi ekonomi yang kita pelajari sekarang bukan seperti di SMA ya, yang diajarkan berdasarkan tata bahasa ya, oikos dan nomos seperti itu. Tetapi kita lebih ke definisi ilmu ekonomi yang sesungguhnya. Lalu kenapa kita harus belajar ekonomi? Ya, jadi saya menggunakan buku acuannya itu Kesenver. Ya, di Kesenver itu ada 3 atau 4 hal gitu ya, mengapa kita harus belajar ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah to learn a way of thinking how people make decision. Jadi, bagaimana kita bisa mempelajari cara berpikir seseorang itu membuat keputusan. Seperti itu. Nah, kalau berdasarkan buku Gregory Mankiw, sebenarnya di chapter awal tuh dijelaskan tentang the 10 principle of economic atau 10 prinsip ekonomi. Ya, jadi sebelum belajar ekonomi, Mankiw itu memperkenalkan 10 prinsip menurut dia seperti itu. Ya, dan 10 Principle of Economics sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama itu bicara tentang how people make decision. Dan how people make decision itu ada terdiri dari 4 prinsip. Oke, jadi sekalipun di Kesenver tidak dijelaskan 10 Principle of Economics, saya mencoba untuk mengintegrasikan apa yang disampaikan oleh Kesenver dengan apa yang disampaikan oleh Mankiw. Jadi saya tetap gunakan Kesenver sebagai buku acuan utama, tetapi Menq itu sebagai pelengkap ya. Jadi urutan pembahasannya sesuai Kesenver, tetapi ada beberapa penjelasan yang saya sisipkan itu penjelasan dari Menq. Jadi pemahaman kalian itu lebih komprehensif, tetapi masih mudah dipahami ya. Oke, yang pertama bicara tentang how people make decision itu ekonomi itu mengenal yang namanya konsep opportunity cost atau biaya peluang. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang opportunity cost, kita mesti tahu dulu bahwa kita tuh menghadapi trade-off saat mengambil keputusan apapun. Dan ini sesuai juga dengan apa yang disampaikan di Menq. Ya, prinsipal pertama mengatakan bahwa setiap orang itu menghadapi trade-off ya. People face trade-off. Oke. Nah, pertanyaannya apa itu trade-off ya? Trade-off itu adalah sesuatu yang harus kita korbankan akibat keputusan yang kita ambil. Simpelnya seperti ini. Jika seandainya dalam dua jam ke depan kita punya 2 pilihan yang tidak bisa kita jalankan secara bersamaan, taruhlah 2 jam itu bisa kita pakai untuk nonton atau kita pakai untuk tidur. Nah, catatan di sini adalah kita tidak bisa nonton dan tidur secara bersamaan. Jadi aktivitasnya tidak bisa dilangsungkan secara bersamaan. Nah, kita harus memilih. Ya. Berarti trade-off-nya itu apa? Trade-off-nya adalah kalau kita memilih untuk menonton, maka trade-off kita adalah waktu kita untuk tidur. Itu trade-off. Itu yang kita korbankan. Kalau kita nonton, kita nggak tidur 2 jam ke depan. Tapi kalau kita tidur, maka 2 jam ke depan kita nggak nonton. Seperti itu. Dan setiap hari
dalam keputusan yang kita buat, kita pasti menghadapi yang namanya trade-off seperti itu. Nah, di dalam pembahasan ekonomi lebih lanjut nanti kita akan bahas ya, ada trade-off antara efisiensi dan pemerataan. Tetapi di sini kita belum menyinggung tentang efisiensi. Saya hanya sedikit memberitahu aja bahwa ada topik seperti ini. Lalu juga ada trade-off antara ekonomi dan lingkungan. Ya, mungkin trade-off ekonomi dan lingkungan ini mudah untuk dijelaskan ya. Jadi kita tahu ada yang namanya indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, itu nanti akan dipelajari juga. Tapi simpelnya itu pertumbuhan ekonomi itu adalah terjadinya peningkatan output di suatu negara. Seperti itu. Jadi jumlah produksi, jumlah barang yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan itu meningkat. Oke. Nah, kalau seandainya jumlah yang diproduksi dan dikonsumsi di suatu negara meningkat, berarti apa dampaknya terhadap lingkungan? Dampaknya terhadap lingkungan adalah kualitas lingkungan itu memburuk. Nah, itu yang disebut dengan trade-off ekonomi dan lingkungan. Ya, kalau kita mau ekonomi itu maju, ya, ekonomi itu bertumbuh, lingkungan itu harus dikorbankan. Nah, tetapi nggak sampai situ ya. Apakah selalu ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi maka kualitas lingkungannya itu selalu lebih memburuk ya? Jawabannya tidak selalu ya. Hanya di level tertentu ya, bahwa ketika ekonomi bertumbuh kualitas lingkungan itu akan memburuk. Nah, tapi saya nggak akan membahas terlalu detail karena pemahaman ekonomi kalian saya asumsikan masih belum banyak ya, maksudnya masih sebagai awam gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas ini terlalu dalam ya. Tapi simpelnya begitu. Kenapa trade-off ekonomi dan lingkungan itu bisa terjadi? Oke. Efisiensi dan pemerataan saya nggak akan bahas sekarang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang definisi biaya peluang atau opportunity cost. Jadi biaya peluang itu adalah alternatif terbaik yang kita korbankan ketika kita membuat sebuah pilihan atau keputusan. Jadi sebenarnya trade-off dan opportunity cost itu ada kemiripan. Ya, kalau trade-off itu pilihan yang kita korbankan, oke. Nah, kalau opportunity cost itu adalah biayanya, ya alternatif terbaiknya. Ketika kita mengorbankan, itu biayanya berapa? Nah, tapi ingat alternatif terbaik ya. Untuk mengerti definisi ini, sebenarnya kita harus mengerjakan soal latihan nantinya ya. Tetapi sekarang saya akan jelaskan secara simpel aja. Misalnya, taruhlah 8 jam ke depan, kita punya pilihan 3 pekerjaan. Pekerjaan 1, pekerjaan 2, dan pekerjaan 3. Nah, misalnya pekerjaan 1 itu menawarkan gaji $50, pekerjaan 2 itu menawarkan gaji $75, sedangkan pekerjaan 3 itu menawarkan gaji $100. Berarti kalau kita memilih, kita kan hanya bisa milih satu pekerjaan ceritanya. Nah, kalau kita milih pekerjaan satu, artinya apa? Trade off kita adalah, jadi kalau mau mencari opportunity cost, kita harus tahu dulu trade off-nya ya. Trade off dari memilih bekerja di pekerjaan satu, artinya kita tidak dapat bekerja di pekerjaan 2 atau pekerjaan 3. Ingat, bukan 2 dan 3, karena kita cuma bisa milih satu. Oke. Nah, kalau kita mengorbankan satu, berarti pilihannya, kalau kita memilih satu, kita ngorbanin 2 atau 3. Nah, kita lihat gaji yang ditawarkan di pekerjaan 2 itu $75. Pekerjaan 3 itu $100. Nah, berarti alternatif terbaik adalah kalau kita bekerja di pekerjaan 3, bukan pekerjaan 2. Berarti opportunity cost-nya itu sebesar $100. Seperti itu. Jadi bukan $175, bukan juga $100 tambah $75 dibagi 2 atau di rata-rata, bukan, tetapi alternatif terbaik ya. Alternatif terbaiknya adalah kita bisa bekerja di pekerjaan 3 yang menawarkan gaji $100. Oke. Jadi ini adalah opportunity cost-nya itu sebesar $100. Nah, bagaimana kalau seandainya saya memilih bekerja di pekerjaan 3? Nah, kalau kita memilih bekerja di pekerjaan 3, kita bisa lihat trade-off-nya, kita nggak kerja di tempat 1 atau 2. Nah, 50 sama 75 mana yang lebih baik atau lebih besar? Jawabannya adalah $75. Berarti ini adalah opportunity cost-nya. Kalau kita bekerja di pekerjaan 3, maka opportunity cost-nya itu sebesar $75. Seperti itu. Nanti kita akan belajar bagaimana mencari opportunity cost. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan menyampaikan dulu. Jadi kan tadi saya sudah sempat singgung bahwa MenQ mempunyai 10 prinsip ekonomi ya. Nah, prinsip pertama itu berbunyi people face trade-off. Nah, prinsip kedua itu berbunyi the cost of something is what you give up to get it. Ya, jadi prinsip ini menegaskan bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ada yang harus dikorbankan. Dan itu sesuai dengan konsep opportunity cost. Nah, dan prinsip 1 dan kedua itu masih bicara tentang how people make decision. Nah,
apa saja dua prinsip selanjutnya, yaitu prinsip ketiga dan empat. Nah, nanti kita akan lihat di pembahasan video selanjutnya. Oke, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.